Mengejutkan, Sarwendah Tan dan Giorgio Antonio alias Gio melakukan hal ini usai pihak Ruben Onsu membongkar fakta terkait isu pelelangan rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Dari video yang beredar di media sosial, tampak Gio dan Sarwendah menunjukkan ekspresi saling kangen. Gio terlihat mengulum senyum manis kepada Sarwendah dan dibalas dengan lambaian tangan, seakan memendam kerinduan yang menggebu-gebu dari Sarwendah. Tampaknya sentilan Ruben Onsu kepada Gio belakangan ini tidak mengubah atau mengikis tebalnya horizon asmara Gio dengan Sarwendah. Aksi live eksklusif Gio dan Sarwendah yang saling memberi isyarat adanya rasa kangen dan rindu itu terjadi di tengah prahara hak asuh anak, nafkah anak, hingga tudingan miring terhadap Sarwendah dan Gio. Lantas, fakta apa lagi yang dibongkar Ruben Onsu terkait isu pelelangan rumah mewah Cilandak? Seperti apa pula praktisi hukum menelisik prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan belakangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan. Baru-baru ini, kekasih Sarwendah yaitu Giorgio Antonio alias Gio kedapatan live bersama Sarwendah di konten eksklusif setelah sekian lama tidak memposting di akun media sosialnya. Terlihat di layar handphone, dalam video Sarwendah tengah melambaikan tangannya ke Gio sembari tersenyum manis layaknya kekasih yang merasa kangen. Sayangnya, dari rekaman yang ada di media sosial tidak terdengar apa yang keduanya percakapkan. Apakah saling mengungkapkan kerinduan, I miss you, ataukah saling menyatakan rasa cinta, I love you? Namun, para netizen pengikut media sosial keduanya yang menyaksikan video tersebut tampak menulis beragam komentar. Di antaranya seperti berikut ini. Cinta yang tulus sesungguhnya. Alhamdulillah, mereka baik-baik saja. Ya Allah, cepat nikah ya, saling menguatkan, selalu bahagia, dan cepat dikasih baby. Ini yang bikin aku kangen. Pakai banget. Kapan ya kalian live lagi? Mau borong nih. Kangen banget. Sebelumnya, pada momen sidang mediasi perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2026, pekan lalu Sarwendah didampingi kuasa hukumnya menyatakan siap untuk menafkahi secara mandiri anak-anaknya. Kuasa hukum Sarwendah juga menjelaskan bahwa ke depan Sarwendah tidak mau dikait-kaitkan lagi dengan masalah uang nafkah anak dari Ruben Onsu. Selain Sarwendah mengungkap sudah memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya sejak bulan Januari 2026 secara mandiri, ia juga tidak ingin dituding mengejar-ngejar nafkah anak-anak untuk kepentingannya. Karena itu, nafkah anak ke depan akan diserahkan langsung oleh Ruben Onsu kepada anak-anak. Terkait hal itu, pihak Sarwendah mempersilahkan Ruben untuk membuka rekening bank terlebih dahulu untuk anak-anaknya. Sarwendah juga mempersilahkan Ruben Onsu untuk langsung berkomunikasi dengan anak-anaknya terkait urusan uang nafkah tersebut. Nah, terus yang terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya
klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja, supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali. Dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung, ya, sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang, ya, dari bapak kepada anaknya, ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu. Ketika itu, tangis Sarwenda sempat pecah kala ia mengisahkan perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak kandung perempuan, di mana ia sebagai seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sarwenda tidak ingin ketika anak-anaknya sudah besar nanti melihat prahara seperti yang mereka alami saat ini. Karena itu, Sarwenda mengaku ketika Ruben Onsu tidak mengirimkan uang nafkah anak sejak Januari 2026, Sarwenda secara mandiri menafkahi anak-anaknya. Ia juga berusaha menempatkan anak-anaknya tinggal di rumah yang memberikan kenyamanan, yang tidak diobok-obok oleh masalah apapun. Sarwenda bahkan sudah ikhlas pindah dari rumah mewah di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan yang memiliki kenangan tak terkira dan mencari tempat yang lebih tenang dan menghadirkan kedamaian untuk anak-anaknya. Diungkapkan pihak Sarwenda bahwa rumah mewah Cilandak sudah ada surat dari bank. Dan dari informasi yang mereka terima disebutkan bahwa rumah tersebut sudah dalam proses mau dilelang. Tangis Sarwenda nyaris berlanjut ketika ia terkenang lagi jasa almarhum ayahnya ketika membangun rumah tersebut. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak. Nah itu yang saya mau tanggapi ya, dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi
anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya ya. Itu jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan. Ya, jadi gini, nanti kita sebenarnya mau jelaskan secara detail ya. Ini kan sekarang posisinya kita lagi menunggu terkait mediasi soal anak ya. Tapi kalau teman-teman wartawan menanyakan itu, kita tampung dulu ya, nanti setelah mediasi kita akan jelaskan. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Endah tidak nyaman dengan pemberitaan satu ya. Yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga ya, bahwa akan ada rencana lelang juga ya. Jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah. Kris Samsiwu, kuasa hukum Sarwendah, juga mengungkapkan bahwa mengenai pembagian harta Gonogini itu sebelumnya sudah disepakati bersama dan sudah jelas. Tetapi ia menyayangkan sikap dari pihak Ruben Onsu justru kembali membuka terkait biaya pembangunan rumah mewah Cilandak yang sudah disepakati bersama tersebut. Pihak Sarwendah juga menegaskan bahwa uang 11 miliar rupiah yang diberikan Ruben Onsu ketika itu bukan hanya untuk membayar jasa membangun rumah tersebut, tapi juga sudah mencakup biaya material bangunan. Dalam hal ini, Kris Samsiwu juga menduga bahwa niat Minola Sebayang kembali mengungkap hal tersebut. Diduga untuk menjatuhkan nama baik Sarwendah selaku kliennya. Tetapi dalam hal ini, pihak Sarwendah merasa tidak perlu mempersoalkan hal itu lagi. Tiba-tiba, ini kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta ya. Pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, jadi belum clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget ya. Artinya harusnya itu disampaikan di awal semua ya, bahwa seperti itu ya, tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan ya. Klien kami tidak mau berisiko dong ya, ada anak-anak di dalam. Klien kami harus hidup dengan ternyata Gonogini yang dibagi ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang ya, bayangkan ya. Maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu ya, tetapi itu situasinya ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian. Bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa, tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana, karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan ya. Sudahlah, biar saja
ya, mau satu-satu. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu ungkap fakta baru mengenai Sarwendah yang sudah mengetahui rumah mewah di kawasan Cilandak akan dilelang sejak bulan Oktober tahun 2025 silam. Lantas, apa yang membuat Sarwendah di mata Minola Sebayang baru pindah belakangan ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang baru-baru ini membongkar sebuah fakta baru mengenai rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang ditempati Sarwendah dan anak-anaknya. Seperti diketahui bahwa rumah tersebut merupakan pembagian harta Gonogini untuk Sarwendah ketika bercerai dengan Ruben Onsu. Menurut Minola Sebayang, sebenarnya Sarwendah sendiri sudah mengetahui adanya kabar pelelangan tersebut sejak tanggal 30 Oktober tahun 2025 silam. Fakta tersebut pun didapatkan Minola berdasarkan chat dari Sarwendah sendiri ke Ruben Onsu. Pihak Ruben pertanyakan, kenapa tidak dari dulu Sarwendah keluar dari rumah tersebut? Kenapa baru sekarang? Pihak Ruben Onsu pun menduga bahwa langkah Sarwendah pindah dari rumah mewah tersebut hendak memojokkan Ruben Onsu. Oh, ini kalau dilihat dari chattingan ini, ya Pak, per tanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. Iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang, tapi masih terus sebenarnya lelang terus. Ya, dan di sini masih ada pertanyaan nih, ya, berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan tunggakannya 5 bulan, aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh gitu Pak. Dia bicara lelang, dia sendiri nggak tahu. Di sini juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya. Dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan rumah ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. Sebelumnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang merespon pernyataan dari pihak Sarwendah Tan soal dirinya tak mau dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak serta dirinya merasa sudah sanggup menafkahi anak-anaknya. Terkait hal tersebut, menurut Minola Sebayang tidak menjadi persoalan Sarwendah mengungkapkan hal itu. Tetapi Minola menegaskan bahwa bukan berarti kliennya yang tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Minola juga mengungkap bahwa Ruben Onsu memiliki hak untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Minola juga menggarisbawahi, jangan karena pihak Sarwendah merasa mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Minola menegaskan bahwa bertemu anak-anak merupakan hak Ruben Onsu selaku ayah biologis dari anak-anaknya. Namun bagi Minola, pernyataan Sarwendah membingungkan karena pada momen persidangan pekan lalu, ia meminta Ruben Onsu untuk dibuatkan rekening khusus anak-anak guna dikirim uang nafkah agar tidak melalui dirinya lagi. Ya, nggak jadi persoalan. Ya, artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri. Tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan
Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban. Tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri, saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu loh artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Nah nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Di sisi lain, praktisi hukum Tony RM ungkap analisanya mengenai prahara hak asuh anak antara Ruben versus Sarwendah Tan. Lantas, apa yang membuat Ruben Onsu berpeluang besar dapatkan hak asuh anak? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan mendapat respon dari praktisi hukum Tony RM. Tony RM pun memberikan analisis hukumnya mengenai kisruh hak asuh anak Ruben dan Sarwendah yang saat ini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Tony RM, berdasarkan undang-undang, hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun jatuh ke tangan ibunya. Meski demikian, sang ibu tidak dibolehkan untuk menghalang-halangi sang ayah bertemu dengan anak-anaknya. Sebab, menurut Tony, sikap satu pihak yang menghalang-halangi anaknya untuk bertemu orang tuanya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada pihak yang lain. Selain itu, terkait adanya tuduhan eksploitasi anak diduga dilakukan Sarwendah menurut Tony RM, hal itu perlu dibuktikan dulu di pengadilan. Jika terbukti, menurut Tony, bukan hanya peluang bagi Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh anak, tapi juga pelaku bisa terjerat sanksi penjara. Kalau alasan atau dasar gugatan yang menjadi alasan Ruben menggugat hak asuh anak adalah satu, karena Sarwendah tidak melaksanakan putusan pengadilan bahwa harus dilayani atau Ruben harus bisa bertemu dengan anak, ya. Nah, kemudian ternyata pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Yang kemudian yang kedua, ada alasan bahwa anak diajak live streaming oleh Sarwendah. Oke. Nah, jika demikian, pertama, memang yang namanya hak asuh anak itu yang belum 12 tahun itu jatuh ke ibunya. Tetapi tidak boleh menghalang-halangi hak anak untuk bertemu orang tua kandungnya atau ayahnya, itu tidak boleh. Tetap meskipun hak asuh anak itu jatuh pada Sarwendah selaku ibunya, Sarwendah tidak boleh melarang anak
untuk bertemu dengan bapaknya atau melarang bapaknya ketemu dengan anaknya. Hak asuh anak itu melekat hanya karena putusan hukum. Tetapi hak anak untuk bertemu orang tua dan hak orang tua bertemu anak juga tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Nah, sehingga kalau ini diajukan ke pengadilan, ya, ini bisa jadi juga untuk menjadi pertimbangan. Kalau seandainya dengan saksi-saksi terungkap bahwa ada niat dari Sarwenda memang sengaja untuk membatasi anak ketemu dengan orang tua, maka bisa jadi juga nanti untuk menjadi pertimbangan hakim dalam gugatan Ruben untuk mengambil hak asuh anak. Saya tetap mengacu kepada satu, anak yang belum memayis atau belum 12 tahun itu jatuh kepada ibunya, dalam hal ini Sarwenda. Tetapi kalau dapat dibuktikan, ya, ibunya menderita gangguan jiwa atau gila, kejam, ya, atau menelantarkan, maka bisa dicabut. Nah, dua hal ini, ya, atau tiga hal ini, 3 poin ini, apakah dapat dibuktikan atau tidak oleh Ruben? Kalau tidak, berarti masih hak asuh pada ibunya Sarwenda. Lalu bagaimana dengan alasan tadi tidak sulit untuk bertemu dan ada dugaan eksploitasi anak? Nah, ini kembali kepada Ruben. Mampu tidak membuktikan gugatannya, alasan gugatannya bahwa ada eksploitasi anak. Kalau ia mampu kalau ia mampu membuktikan, ya, baik dengan saksi-saksi maupun dengan bukti lainnya, ya, bukti lainnya itu misalnya ini diajak live streaming itu untuk mencari uang misalnya dengan memanfaatkan anak. Lalu kemudian ada bukti-buktinya itu memang ada jualan, ada uang masuk kan gitu. Maka potensi Ruben untuk memenangkan hak asuh anak ini besar kalau Ruben mampu membuktikan alasan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen